Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu lagi, insyaallah. Kita akan melanjutkan tema kita tadi bersama beliau Fadilat Ad-Duktur Toha Ali Al-Sawwah. Sedikit saya akan memperkenalkan beliau. Beliau adalah salah satu ulama daripada Al-Azharus Syarif di Kairo, Mesir. Alhamdulillah hari Selasa datang ke Jakarta. Untuk sementara beliau bersama saya di Tugu Permai, tinggal bersama di asrama santri di Darul Wasilah di Tugu Permai. Sebelum kita melanjutkan, akan sedikit saya menyampaikan tentang biografi beliau. Beliau S1 di Fakultas atau Kuliah Dakwah Islamiyah pada tahun 1991. Kemudian menyelesaikan diplomnya di Dirosat Ulia selama 2 tahun di tahun 2004 dan menyelesaikan program masternya S2 di kuliah yang sama, yaitu Kuliah Dakwah Islamiyah. Beliau fokus di pemikiran Islam, aliran-aliran dalam Islam dan madhab-madhab dalam Islam. Di tahun 2008 mendapatkan predikat Mumtaz ya dalam tesis yang beliau tulis. Kemudian beliau melanjutkan S3-nya di fakultas yang sama, yaitu di Kuliah Dakwah Islamiyah, jurusan perbandingan agama dan juga pemikiran-pemikiran atau aliran-aliran pemikiran. Beliau juga mendapatkan nilai Mumtaz Ma'a Martabatus Syarafil Ula. Tingkatan nilai Mumtaz itu istimewa atau excellent ya. Ma'a Martabatus Syarafil Ula. Beliau selama kuliahnya sangat berprestasi dan istilahnya rankingnya itu ranking 1 selalu begitu. Di samping itu beliau juga mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai dai di Kementerian Wakaf dari tahun 1995. Kalau di Mesir itu namanya Kementerian Wakaf, kalau di Indonesia namanya Kementerian Agama, seperti itu. Kemudian beliau peraih qiraat tertinggi dari Al-Azharus Syarif pada tahun 2012. Kemudian beliau juga anggota para imam-imam yang namanya Ar-Rawat di Kementerian Agama Republik Arab Mesir atau Kementerian Wakaf. Adapun pengalaman beliau dalam bekerja adalah sebagai khotib dan juga pengajar di beberapa masjid di Kementerian Agama. Kalau di Mesir itu bapak-bapak, masjid-masjid itu semua di bawah Kementerian Agama. Pegawai-pegawai yang ada di masjid, dari imam masjidnya, muadzinnya, bilalnya, kemudian marbotnya, itu semuanya pegawai negeri. Berbeda dengan di Indonesia, dikelola oleh ahlul khair, orang-orang yang baik atau swadaya masyarakat. Kemudian beliau juga pengajar Al-Quran, pernah mengajar Al-Quran di Arab Saudi dan juga pengajar ilmu syar'i di Arab Saudi dari tahun 1993 sampai 1994. Kemudian beliau juga mengajar bahasa Arab di Arab Saudi ya. Beliau juga mengajar bahasa Arab di Arab Saudi. Ya. Beliau juga mengajar ulum syar'i, yaitu materi-materi keagamaan di Arab Saudi pada tahun 1993 sampai 94. Kemudian beliau pernah menjadi imam masjid di Mekah Mukarramah, di daerah nama masjidnya adalah Al-Ka'ki. Kemudian beliau menjadi penanggung jawab halaqah tahfiz Quran di beberapa masjid di Arab Saudi dan juga di Mesir. Kemudian beliau juga menjadi Syekh Maqari Al-Quranul Karim di beberapa lembaga wakaf di New Cairo City, dan juga pengajar ilmu syar'i dan juga bahasa Arab di tempat kami di Darul Wasilah yang ada di Kairo. Kemudian beliau juga menjadi tim
murojaah ilmiah dan lughawiyah dalam meneliti tesis-tesis dan disertasi-disertasi mahasiswa-mahasiswa S2 maupun S3. Di samping itu, beliau juga aktif ceramah di televisi ya tentang berbagai macam tema, di antaranya tentang spesialis beliau tentang Syiah, bahaya Syiah, perkembangan Syiah, lahirnya Syiah dan lain sebagainya. Termasuk tesis beliau berjudulkan tentang sikap Al-Azharus Syarif terhadap Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Imamiyah atau Syiah Itsna Asyariyah. Dan banyak sekali kalau diklik di YouTube mungkin muncul nama beliau Toha Ali Al-Sawwah pakai berbahasa Arab. Kemudian karya beliau yang tercetak dan juga banyak kita dapati di pasaran-pasaran, di toko-toko kitab buku adalah dengan judul Mauqiful Azharus Syarif Minasyiah Al-Ithnai Asyariyah. Silahkan bagi para penuntut ilmu tapi berbahasa Arab ya semuanya, diklik di Google pasti akan muncul PDF-nya dan bisa dibaca bersama. Insyaallah sekarang nurahib bi fadilatid Dr. Toha Ali Al-Sawwah ma'ana fi Masjidil Hamra ma'a jamaah as-salihin was-salihat insyaallah minar rijal was-sayyidat. As-sayyidat mawjudat fi tahtil masjid insyaallah. Nastami', kita akan mendengarkan bersama ila kalimat fadilat Ad-Duktur Toha Ali Al-Sawwah min ulama'il Azharis Syarif. Jazakumullahu kulla khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Awalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. سأتحدث إليكم حديثا متواصلا مع ما تحدث به الدكتور إمام. الدكتور إمام تحدث عن الحسد. أنا أتحدث عن شيء له علاقة بالحسد ليس بالحسد، لكن هذا الشيء هو مهم جدا لكل واحد فيكم ومهم لأولادنا ولأزواجنا كذلك. هذا الشيء مهم جدا، وهذا الشيء هو عدم العلم به هو سبب كثير من المشاكل في pada paham atau tidak? Perlu penerjemah atau tidak, Pak? Muhtagin mutarjem adalah perlu penerjemah apa tidak, Pak? ya, saya secara singkat nanti setiap kullu faqrah tuskut ahsan mutarjem insyaallah. Jamin ya. Ya, beliau menyampaikan ada beberapa hal dalam kehidupan kita yang harus kita cermati bersama demi untuk menjaga keselamatan kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita nanti di akhirat. Ini melanjutkan perbincangan tadi tentang hasad insyaallah. Fadhil mulai. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الحاسد يعني يأتي له شيطان يساعده في تنفيذ ذلك الحسد، يعني كأن المحسود يصبح عنده مس من الشيطان، والمس موجود في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya di antara yang penting yang harus kita cermati, sifat yang harus kita hindari adalah sifat hasad yang tadi kita sampaikan bersama sebelum kita sholat isya. Seakan-akan orang yang hasad itu sama beliau, menurut penuturan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, memiliki pengaruh sehingga orang yang dihasati itu seakan-akan kesurupan dari pengaruh orang yang hasad tadi, seperti orang yang kena setan. Seperti dalam ayat alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Al-mas yang dimaksud di situ adalah seperti orang yang kesurupan. Sebagaimana orang yang hasad, pengaruhnya kepada orang yang kena hasad tersebut seperti orang yang terkena setan tadi. Begitu luar biasa bahayanya hasad kepada orang yang dihasati tersebut. Fadl. Allah subhanahu wa ta'ala lama tahaddath 'an asy-syaitan
حذرهم الله سبحانه وتعالى من الشيطان تحذيرا صريحا، وذلك لأن الشيطان هو أكثر وأكبر وأخطر عدو الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Ya. Dalam hal ini tentunya setelah kita tahu bahwa orang yang kena hasad tadi seperti orang yang kesurupan setan, dan kita tahu bersama bahwa sungguhnya musuh utama dan yang paling nyata bagi kita adalah syaitan. Sebagaimana firman Allah tadi, inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah syaitan ini sebagai musuh. Jangan jadikan teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan mengajak pengikutnya agar mereka semuanya menjadi pengikut, menjadi penghuni neraka as-sa'ir. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala muhaddiran kull al-ins ya bani adam la yaftinannakum asy-syaitan kama akhraja abawaykum min al-jannah yanzi'u 'anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Di dalam في البداية كان في الجنة لكن من الذي أخرجهما من الجنة هو إبليس. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa syaitan adalah musuh kita. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, janganlah kalian ditipu dan disesatkan oleh syaitan. Sebagaimana dulu syaitan pernah menyesatkan dan mengeluarkan Adam, ayah kita semua, dari surga. Ya, karena apa? Karena ada hasad, iri, dengki tersebut. العداوة بين الإنسان وبين الشيطان عداوة أزلية وعداوة كبيرة. إن لم يكن الإنسان عنده سلاح لمقاومة هذا الشيطان يتسلط الشيطان عليه ويفسد عليه دينه وحياته. Ya. Di sini kita tahu sesuai dengan ayat tersebut bahwa kita dengan syaitan ini permusuhannya abadi, azali, selalu menjadi musuh kita. Ketika kita tidak beriman atau tidak menguatkan iman kita, maka syaitan akan menguasai kita. Kemudian kita akan dikalahkan oleh syaitan tersebut. لذلك ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء لأنه ملك الشياطين فيبث سراياه في الأرض يعني يرسل جنوده في شتى في الأرض كلها ثم يأتون في آخر اليوم فيقول لهذا ماذا فعلت؟ يقول أنا لازلت بفلان حتى عصى الله فقال له إنه سيتوب. قال ويقول الآخر لازلت بفلان حتى طلق امرأته فيقول أنت فعلا الشيطان الذي تمشي كما أقول فيحتضنه ويقربه منه. Di sini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sayyidina Nabi kita Muhammad SAW bahwa syaitan itu punya kerajaannya di atas air, kemudian dia menyebarkan racun-racunnya ke seluruh tanah dan dataran atau ke seluruh bumi. Setiap kali atau setiap saat dia punya semisal follow up dengan orang-orang atau setan-setan yang disebarkan di atas muka bumi tadi. Apa yang sudah kau lakukan? Apa yang sudah kau lakukan? Sampai ketika pernah dia melakukan, ada seseorang yang sampai menceraikan istrinya gara-gara mengikuti bisikan setan. Dan itu adalah diantara bentuk upaya setan terhadap manusia yang akan selalu menjerumuskannya dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-syayatin qaribah min al-insan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asy-syaitana yajri min ibni Adam majra ad-dam min al-'uruq." Qarib asy-syaitan min al-insan, la budda an yahdhara minhu al-ajla. Ya. Di sini beliau menyampaikan bahwa syaitan itu dengan kita itu begitu sangat dekat. Bahkan dalam sebuah sabdanya Rasulullah menyampaikan, syaitan itu mengalir di tubuh kita dalam aliran darah kita. Begitu dekatnya syaitan terhadap kita sehingga kita mudah kena gangguan, kena bisikan dan kena tipuan oleh syaitan tersebut. كيفية الوقاية إذا؟ يعني لا أريد أن أوضح أكثر في العداوة بين الإنسان وبين الشيطان هي واضحة.
لأن الله سبحانه وتعالى لما أخرجهم من الجنة قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهو أقسم بالعزة الله سبحانه وتعالى أن نغوي بني آدم كلهم. Di sini kita tidak mau memperpanjang lebar tentang permusuhan kita terhadap setan, karena kita memang sudah jelas setan adalah musuh kita yang paling nyata. Kan tetapi kita ingin berbincang lebih jauh terhadap bagaimana kita menjaga diri kita dari godaan setan tersebut. Kita tahu bahwa pertama kali yang menyebabkan iblis ya atau setan tadi dikeluarkan dari surga, ya kan, dikeluarkan atau diusir dari surga, dia begitu menyombongkan dirinya dan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa bi izzatika, dengan kemuliaanmu dan keluhuranmu ya Allah, saya akan sesatkan Bani Adam. Saya akan binasakan mereka sampai pada hari kiamat. Bahwa dia meminta kepada Allah untuk dikekalkan sampai pada hari kiamat untuk bisa menyesatkan kita semuanya sebagai manusia. ومن أجل هذا سنذكر طرق الوقاية من الشيطان واحدة واحدة. Oleh karenanya di sini kita akan menyampaikan beberapa hal yang mana kita bisa menjaga diri kita dari godaan setan tersebut satu persatu. أولا لما تدخل بيتك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم بيته فسلم يعني قال السلام عليكم قال الشيطان لإخوانه لا مبيت لكم هنا. Pertama, ketika kita mau masuk rumah, jangan lupa untuk berdoa. Di antara doa yang kita lakukan saat masuk rumah adalah mengucapkan Assalamualaikum. Ada orang ataupun tidak ada orang di dalam rumah, kita ucapkan Assalamualaikum. Ketika kita mengucapkan doa tersebut, setan satu sama lain marah. Mereka mengatakan pada temannya, kalian gak punya tempat di rumah ini, karena orangnya masuk rumahnya tadi dengan mengucapkan Assalamualaikum. حتى ولو لم يكن في البيت أحد لأن الشيطان موجود، أنت تريد أن تطرده، هذا عدو يختبئ داخل البيت يريد أن يخرجه من داخل البيت. حتى لو البيت ليس فيه أحد تقول لما تدخل البيت وتفتح بالمفتاح السلام عليكم. Sekalipun di rumah tersebut tidak ada orang sama sekali, kita buka rumah kita dengan kunci kita mengucapkan Assalamualaikum, karena rumah kita setan kan kita tidak melihat mereka melihat kita, dan mereka menghuni setiap ada tempat di situ dia kosong. Maka ketika kita masuk rumah dengan membaca Assalamualaikum, setan yang ada di dalam akan lari dari rumah kita. لكنه منتظر أن يأكل حينما تأكل، ينتظر أن يتعشى ويريد أن يتناول الطعام معك، فإذا قدم إليه الطعام يعني جاء أولادك بالأكل فقلت بسم الله قال الشيطان لإخوانه لا مبيت لكم هنا ولا عشاء سنخرج من البيت. Demikian pula ketika kita mau makan. Di antara perlindungan yang kita lakukan membaca doa ketika mau makan. Karena setiap makanan yang kita hidangkan itu setan berebut ingin ikut makan makanan kita. Tapi ketika kita memulai makanan kita dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, mereka kabur. Tidak ada jatah untukmu wahai setan. Mereka saling ngomel satu sama yang lain. Nah, ثم هناك الشيطان كأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوجد شيطان في الحمام. الخبث وهو شياطين الذكور من الشياطين والخبائث وهن الإناث من الشياطين. إذا دخل الإنسان هكذا الخلاء الحمام دون أن يقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، أنت تكون في الحمام أو المرأة تكون في الحمام وتخلع ملابسها والشيطان يشاهدها ويتفرج عليها، فلا بد أن يقول أعوذ بك من الخبث والخبائث حتى لا يرونك. Demikian pula ketika kita mau masuk kamar kecil untuk buang air apapun. Di kamar kecil tersebut, Bapak, ada setan. Ada al-khubus dan ada al-khaba'is. Setan laki dan setan perempuan. Ketika kita masuk, maka kita mesti mengucapkan doa a'udzubika minal khubusi, ya Allah, saya memohon perlindungan kepadamu dari khubus, setan laki-laki, wal khaba'is, dan setan-setan perempuan tadi. Kalau tidak, kita masuk di kamar mandi atau istri kita masuk di kamar mandi, membuka bajunya, setan akan melihat dan menikmati tubuh kita atau tubuh dari istri kita tadi. Maka harus mengucapkan doa tersebut. Ini diantara bentuk perlindungannya. وهناك خطأ كبير يقع فيه
الرجال ويقع فيه النساء. هذا الخطأ قد يسبب في أن يصاب الإنسان بمس من الشيطان، وهو لما يأتي من عمله أو يريد أن ينام ويغير ملابسه، فإذا تجرد من ملابسه نظر إليه الشيطان. ربما الشيطان يعجبه جسم المرأة أو يعجبه جسم الرجل أو الولد فيلبسه فيصبح عنده مس من الشيطان ومريض بالجن. Demikian pula bapak-bapak dan juga ibu-ibu ini yang biasanya banyak dilakukan setelah pulang kerja, capek, masuk ke rumah, nyalain AC, kemudian buka baju. Ketika kita nggak mengucapkan doa apapun, setan kan ada di mana-mana. Sebagian mereka tertarik dengan keindahan tubuh bapak-bapak, tertarik dengan keindahan tubuh anak-anak kita, atau tertarik dengan keindahan badan dari istri-istri kita. Maka karena ketertarikan tersebut, setan akan masuk dan merasuki kita di tubuh kita dan menghuni tubuh kita. لذلك يجب إذا خلعت ملابسك أن تقول بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلع أحدكم ثيابه نزع أحدكم ثيابه أو قال ستروا ما بينكم، يعني لما تتجرد وبين أعين إخوانكم من الجن أن يقول أحدكم بسم الله. Oleh karena itu bapak-bapak dan juga ibu-ibu, ketika mau melepaskan baju mesti berdoa, setidaknya membaca bismillah. Karena dengan membaca bismillah tersebut syaitan akan menjauh. Di antara yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, satru atau penutup antara kalian dengan syaitan ketika kalian membuka baju-baju kalian, agar syaitan tidak menggoda kalian ketika membuka baju, adalah kita mengucapkan bismillah tersebut. هناك أمر خطير بالنسبة للمتزوجين وبخاصة للمتزوجين حديثا، لا بد أن يسموا عند العلاقة، لأنه إن لم يفعل ذلك شاركه الشيطان في العلاقة مع زوجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني أنت تدعو الله سبحانه وتعالى، تسميه أولا ثم تقول اللهم جنبنا الشيطان، يعني الشيطان يكون معك، أنت تدعو الله حتى تطرد هذا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني لا تجعل للشيطان نصيب في الأولاد الذين يولدون. Demikian pula ini yang sangat-sangat penting sekali harus menjadi perhatian kita bagi orang yang sudah berkeluarga, punya istri, khususnya yang baru menikah. Karena buru-buru lupa berdoa. Jangan sampai setan ikut campur dalam hubungan suami istri, berhubungan badan. Ya, karena apa? Jangan sampai kemudian nanti kita membuahkan atau melahirkan keturunan yang di situ ada campur tangan setan di situ. Makanya mesti membaca doa bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah jannibna syaitan, jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibis syaitana, dan jauhkanlah syaitan ma razaqtana, dari apa-apa yang engkau berikan kepada kami. Seandainya nanti ini menjadi anak, maka anak yang terjauhkan dari syaitan. Karena syaitan melihat hubungan kita ini, suami istri, ketika kita enggak mengucapkan doa tersebut, mereka ikut campur. Allah. نعم ويقول فإذا رزق بولد في هذه الليلة لم يكن الشيطان له فيه نصيب. Ketika seandainya malam tersebut dia melakukan hubungan suami istri, kemudian sudah mengucapkan doa bismillah tadi dan Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana, kemudian diberikan anak, ditakdirkan mempunyai anak, maka di situ setan tidak ada ikut campur di dalamnya. القرآن يطلب الشياطين وخاصة سورة البقرة، تجعل سورة البقرة دائما في البيت، حتى لو لم تقرأها أنت اجعل هذا الهاتف، يعني اجعلها تعمل على الهاتف أو على كاسيت سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة من أخذ بها، تعلموا سورة البقرة، فمن أخذ بها أخذ بحظ وافر، ومن لم يأخذ بها فقد خسر. وسورة البقرة لا تستطيعها البقرة، يعني سحرة الجن لا يقدرون على سورة البقرة يهربون.
Di antara yang bisa mengusir setan-setan tersebut adalah surat Al-Baqarah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dan surat Al-Baqarah ini surat yang dibenci oleh para setan tersebut. Ya, maka kita usahakan rumah kita selalu kita bacakan surat Al-Baqarah atau kita perdengarkan melalui kaset atau melalui handphone kita nyalakan surat-surat Al-Baqarah tersebut dan selalu kita perdengarkan. Karena surat Al-Baqarah ini surat-surat yang paling dibenci dan bisa mengusir setan dari rumah kita. Bahkan dikatakan tidak dimampui oleh tukang sihir untuk menembus rumah kita, melukai kita ketika kita sering mendengar dan membaca surat Al-Baqarah ini. Maka itu diantara bentuk perlindungan dari kita, untuk kita dari orang-orang yang jahat terhadap kita. Lama yanam al-insan yaqra ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, fa inna Allah ya'simuhu minasy syaitan. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة، على مال الصدقة. فجاء رجل فسرق من هذا المال في أول يوم، أمسكه سيدنا أبو هريرة وقال أسلمك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث قبض عليه مرة أخرى. Kemudian ayat Al-Kursi sebelum tidur harus dilanggengkan dan dibiasakan. Karena ini juga bisa menjadi alat untuk penjagaan diri kita dari segala kejahatan, dari segala bisikan atau godaan-godaan syaitan. Naam, falamma qabada alaihi qala wallahi la atrukuka hadhihi al-marra illa 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala atrukni wa u'allimuka kalimat. Qala madha? Qala idza awaita ila firashik, yani hinama tadhhab lin-nawm faqra Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك شيطان. فذهب إلى سيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب، أتدري من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه شيطان. Di antara faedahnya ayat kursi tersebut yang mesti kita baca sebelum kita tidur adalah bisa menjaga kita dari syaitan, baik yang akan melakukan kejahatan secara fisik ataupun secara tidak fisik. Ya, di situ dikatakan oleh Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan kepada sahabatnya, kalau kau mau tidur maka engkau harus membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Kemudian ketika beliau mengamalkan apa yang menjadi arahan Rasul, besoknya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan kejadian yang akan jahat kepada beliau, sahabat tadi tidak terjadi lagi. Kemudian sahabat tersebut bertanya, ya Rasul, siapa kemarin-kemarin yang melukai dan ingin jahat kepada saya? Kemudian Rasul menyampaikan itu adalah syaitan. Kemudian malam di mana dia membaca ayat kursi, syaitan tersebut nggak berani berlaku jahat lagi kepadanya. لكن ليس معنى هذا أن الشيطان بعد أن خرج من البيت أنه يسكت، ينتظرك خارج البيت. لذلك علاج هذا أن تقول لما تخرج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب ماذا لو قلت هذا؟ يقول ملك لك هديت ووقيت وكفيت. وقال الشيطان لإخوانه مجموعة شياطين ينتظرونك عند باب البيت يقول اتركوه كيف لكم برجل هدي ووقي وكفي. Nah, ketika tadi rumah kita sudah kita lindungi dengan ayat-ayat doa-doa sehingga setan sudah terusir dari dalam rumah, tidak berarti setan sudah kabur dan tidak mendekati kita. Dia menunggu kita di luar rumah. Maka biar kita tak terganggu oleh mereka, ketika kita keluar rumah kita membaca doa Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang keluar rumah dengan membaca doa tersebut, maka dia akan dicukupi dari kejahatan atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan. Kemudian dia dicukupi atau apa yang dia niatkan untuk keluar rumah tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca doa tersebut, syaitan yang tadi menunggu kita untuk mengganggu dan mencelakai kita, mereka saling ngobrol dengan teman-temannya yang lain. Kita nggak bisa mengganggu orang ini lagi. Bagaimana kita bisa mengganggu orang yang sudah dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? الشيطان لا يريد أن يتركنا
في حالنا، لكنه يريد أن يضلنا، يريد أن يحزننا، يريد أن يوقع بين المسلم وبين المسلم. من أجل ذلك قال الله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني يجعلهم يتقاتلون في مجرد كلمة الثاني لا يتحملها فيتقاتلان ويصبح هناك خصام. Setan tidak akan pernah berhenti mengganggu dan menyesatkan kita. Target dia adalah kita menjadi pengikutnya di dalam neraka. Sehingga kita sudah mendoakan atau melindungi diri kita baik di dalam rumah, di luar rumah. Dia nggak berhenti. Dia akan membisikkan lagi kepada kita agar kita satu sama lain saling membenci, saling hasad, saling iri, saling dengki. Sehingga kita apa? Saling membenci, kemudian saling bermusuhan, bahkan terjadi saling bunuh-membunuh. Itu yang diinginkan oleh syaitan, agar kita satu sama lain tidak akur, tidak rukun. La uridu an util alaikum, lakin alladhi uridu an ulakhis bihi hadha الحديث هو أن الشيطان ظاهر العداوة للإنسان، أكبر عدو للإنسان هو الشيطان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الشيطان يأكل الذئب من الغنم القاصية، والشيطان ذئب الإنسان. يعني شوف نحن كأننا فريسة للشيطان، فيريد أن يفترسك إذا ضعفت وإذا ابتعدت عن الإيمان وعن القرآن وعن كلام الله سبحانه وتعالى. Di antara hal yang bisa melindungi kita dari godaan setan, kita harus berjamaah, kumpul dengan orang-orang yang saleh, khususnya di masjid-masjid seperti ini. Ya, karena kita ini sama dengan target yang akan dimangsa oleh setan tersebut. Ketika kita sendirian, sangat mudah sekali kita ini akan dimangsa. Kan tapi ketika kita berjamaah, setan tersebut akan kesulitan untuk memangsa kita. Karena kita berjamaah, kita menjadi kuat. Maka di antara hal yang bisa melindungi kita dari bencana setan yang menjadi musuh besar kita, kita terus datang ke tempat-tempat di situ kita bisa kumpul bersama dan ngaji bersama, insyaallah. Barakallahu fiikum wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana wa iyyakum ila sawa'is sabil. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Maulana Doktor. Mungkin halunaka waktun lil as'ilah ya Maulana. Tayyib. Bapak mungkin ada waktu 5 menit untuk bertanya, mungkin kita persilahkan. Bagi bapak-bapak yang ingin bertanya atau ibu-ibu yang ada di bawah yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa langsung kepada